Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait nasib 2,3 juta honorer yang telah terdaftar di database BKN di tahun 2022 ditambah dengan perbaikan pendataan pada tahun 2023 tahun ini yang telah diberi peluang oleh pemerintah melalui Menpan RB dan BKN sejak 15 Maret sampai dengan 31 Maret 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada informasi pentingnya, yaitu DPR memberi pencerahan terkait dengan nasib 2,3 juta honorer. Semua honorer wajib simak hal ini. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa jumlah honorer yang 2,3 juta ini adalah jumlah honorer yang telah terdaftar di database BKN. Untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh DPR RI terkait dengan soal nasib honorer yang 2,3 juta ini, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nasib 2,3 juta tenaga honorer 2023, DPR berikan pencerahan begini. Bapak Ibu wajib simak. Nasib 2,3 juta tenaga honorer di Indonesia masih jadi perbincangan hangat. Bahkan setelah adanya usulan menarik dari anggota DPR, masih saja tetap diperbincangkan di kalangan publik. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Karena memang pembahasan terkait dengan nasib honorer ini sangat penting dan sangat genting di tahun 2023 tahun ini. Karena sepertinya di tahun 2023 ini adalah tahun penentu bagaimana keadaan honorer, apakah berlanjut melaksanakan pekerjaan atau aktivitas di instansi pemerintah sebagaimana biasanya ataupun tidak. Sementara juga sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah ada bahwa ada satu peraturan pemerintah yang mengatur tentang honorer di tahun 2023 ini yang akhirnya adalah penghapusan di tanggal 28 November 2023. Jadi suatu hal yang wajar kalau nasib honorer sedang menjadi pembicaraan hangat di kalangan publik. Terlebih, tenaga honorer akan menghadapi penghapusan honorer pada bulan November 2023 yang akan datang sebagaimana surat resmi dari pemerintah. Jadi bukan tanpa dasar Bapak ya, ada dasarnya, yaitu ada surat resmi dari pemerintah terkait dengan penghapusan honorer pada November 2023 tahun ini. Nasib tenaga honorer tentu masih menjadi pertanyaan besar. Apakah seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN atau tidak? Yang pasti, pemerintah saat ini masih membahas penyelesaian tersebut. Penyelesaian tenaga honorer telah dimulai oleh Menteri PAN-RB, yaitu terkait dengan bagaimana keaktifan Menpan-RB untuk membicarakan hal ini kepada pihak yang ada hubungannya dengan pembahasan tenaga honorer ini. Penyelesaian tenaga honorer telah dimulai oleh Menteri PAN-RB yakni Abdullah Azwar Anas melalui diskusi aktif dengan para kepala daerah hingga DPR RI. Pembahasan opsi terbaik untuk mengatasi tenaga honorer ini tentu selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Terlebih pada saat Menpan RB Abdullah Azwar Anas melakukan diskusi mendalam terkait opsi terbaik untuk penyelesaian tenaga honorer bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Terdapat usulan-usulan yang menarik perhatian. Salah satu usulan yang paling disorot adalah dengan mengangkat keseluruhan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Lalu, sebagaimana dikutip dari laman Kementerian PAN-RB,
Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan bahwa beberapa prinsip untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa prinsipnya ya itu sangat meyakinkan bahwa honorer ini bisa selamat di tahun 2023 tahun ini. Di antara apa yang disampaikan itu terkait dengan prinsip untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer, yaitu Menteri Anas meyakinkan bahwa penyelesaian tenaga honorer tidak akan menggunakan opsi PHK massal, serta mengungkap bahwa untuk menghindari opsi yang akan mengurangi pendapatan tenaga honorer. Kemudian, dilanjutkan lagi bahwa Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengungkapkan bahwa pemerintah telah memiliki 3 opsi penyelesaian tenaga honorer. Nah, kira-kira apa saja 3 opsi yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal penyelesaian tenaga honorer ini? Dikatakan bahwa salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah untuk pendataan menyeluruh tenaga honorer non-aparatur sipil negara. Setelah adanya pemetaan tenaga honorer non-ASN atau tenaga honorer ini, lalu pemerintah dikatakan akan mengusulkan dan mengkaji terlebih dahulu ya dan mengkaji lebih lanjut terhadap opsi terbaik penyelesaian tenaga honorer tersebut. Tentunya salah satu prinsip penting yang diungkap oleh Menteri Anas untuk mengatasi permasalahan terkait dengan tenaga honorer adalah untuk memperhatikan kemampuan anggaran. Sebab tanpa kekuatan anggaran juga maka hal ini adalah sia-sia. Selain itu, Yanuar prihatin menyampaikan bahwa terdapat 2 opsi lain selain untuk mengangkat seluruh tenaga honorer, yakni dengan adanya penghapusan seluruhnya dan pengangkatan berdasarkan prioritas. Itulah beberapa opsi yang diusulkan oleh DPR RI kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, ungkap beberapa prinsip yang dilakukan untuk atas penyelesaian tenaga honorer tersebut. Nah, Bapak Ibu, kalau dulunya ada 3 opsi yang ditawarkan oleh Menpan RB kepada publik terkait dengan penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 ini, ingat bahwa ada satu opsi yang tidak dipakai dan tidak bisa diterapkan, yaitu opsi penghapusan. Jadi walaupun sudah diisukan ya sejak lama bahwa ada penghapusan honorer di tahun 2023 tahun ini, maka Bapak Ibu honorer tidak perlu cemas karena memang honorer bukan dihapus, bukan dipecat, dan bukan dirumahkan. Tetapi Bapak Ibu honorer yang ada diberdayakan, ditingkatkan statusnya melalui proses pengangkatan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Doakan semoga hal ini menjadi kenyataan demi nasib baik Bapak Ibu honorer ke depan. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.